Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Mustafa dengan NIM 01A12011 dari kelas C. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas tengah semester biokimia. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan istilah glikolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa atau yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat atau senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. NADH atau nikotinamida adenina nukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron H sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. Kemudian glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti sesudah makan. Metabolisme adalah sekumpulan reaksi kimia yang terjadi pada tubuh organisme. Contohnya saat pencernaan metabolisme, seluler melepaskan energi dari nutrisi yang diperoleh dari makanan. Metabolisme seluler menopang kehidupan dan memungkinkan sel untuk berkembang, tumbuh, memperbaiki kerusakan, dan memberi respon terhadap stimulus lingkungan luar. Katabolisme yaitu proses memecah bahan organik seperti proses memecah makanan agar nutrisi yang terkandung di dalamnya bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Metabolisme katabolik merombak molekul organik kompleks menjadi molekul yang simpel. Anabolisme adalah suatu proses memproduksi suatu zat seperti produksi protein dari asam amino. Secara umum, anabolisme memecah molekul organik atau melepaskan energi dan membentuk molekul organik atau mengonsumsi energi. Pertanyaan kedua, buktikan atau tunjukkan bahwa metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Pertama, tahap respirasi aerob. Pertama, glikolisis atau sitoplazma. Energi yang dihasilkan pada tahap glikolisis 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Kemudian dekarboksilasi oksidatif. Energi yang dihasilkan pada tahap ini adalah 2 asetil CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Kemudian siklus Krebs atau matriks mitokondria. Energi yang dihasilkan pada tahap ini adalah 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Kemudian yang terakhir transport elektron atau membran dalam mitokondria. Energi yang dihasilkan pada tahap ini adalah 34 ATP dan 6 H2O. Jadi total energi pada tahap respirasi aerob itu 36 ATP. Kemudian tahap respirasi pada anaerob. Pertama, fermentasi alkohol. Hasil dari fermentasi alkohol adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 etanol. Kedua, fermentasi asam laktat. Hasil dari fermentasi asam laktat adalah 2 ATP, 2 NAD, dan serta 2 asam laktat. Jadi total energi pada tahap respirasi anaerob yaitu 4 ATP. Jadi energi yang dihasilkan pada respirasi aerob lebih besar dibandingkan respirasi pada anaerob. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat atau gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beroksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon.
Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau piruvat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA. Jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih sudah cukup, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesiskan menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebihan akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keempat, tunjukkan bahwa energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Bisa dilihat di sini ada gambar metabolisme lemak. Jumlah ATP yang dihasilkan pada metabolisme lemak adalah 44 ATP. Kemudian kita lihat gambar pada metabolisme karbohidrat. Total energi yang dihasilkan adalah 36 ATP. Terakhir, penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Di sini saya mengangkat penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus berasal dari bahasa Yunani atau diabenein, tembus atau pancuran air, dan dari bahasa Latin mellitus atau rasa manis yang umumnya dikenal sebagai kencing manis. Kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan hiperglisemia atau peningkatan kadar gula darah yang terus-menerus dan bervariasi, terutama setelah makan. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit di mana kadar gula dalam darah meningkat karena terganggunya hormon insulin. Tanda-tanda penyakit diabetes diantaranya yaitu cepat haus, sering buang air kecil, lekas lelah, dan berat badan menurun meskipun nafsu makan tetap tinggi. Dalam kondisi yang lebih parah, gejala yang timbul dapat berupa pandangan mata kabur bila ada luka sulit untuk sembuh dan hipertensi pada tubuh. Gejala diabetes mellitus. Gejala diabetes mellitus yang sering muncul yaitu yang pertama poliuri atau banyak kencing. Poliuri merupakan gejala awal diabetes yang terjadi apabila kadar gula darah sampai di atas 160 sampai 140. Kadar glukosa darah yang tinggi akan dikeluarkan melalui air kemih. Jika semakin tinggi kadar glukosa darah, maka ginjal menghasilkan air kemih dalam jumlah banyak. Akibatnya, penderita diabetes sering berkemih dalam jumlah banyak. Kemudian polidipsi atau banyak minum. Polidipsi terjadi karena urin dikeluarkan banyak, maka penderita merasa haus yang berlebihan sehingga banyak minum. Kemudian polifagi atau banyak makan. Polifagi terjadi karena berkurangnya kemampuan insulin mengelola kadar gula dalam darah, sehingga penderita merasakan lapar yang berlebihan. Menurut yang terakhir yaitu penurunan berat badan. Penurunan berat badan terjadi karena tubuh memecah cadangan energi lain dalam tubuh seperti lemak. Kemudian, klasifikasi diabetes mellitus. Klasifikasi diabetes mellitus yaitu terdiri dari diabetes tipe 1, biasa disebut diabetes tergantung insulin atau insulin dependent. Diabetes tipe 1 ini diakibatkan berkurangnya reproduksi insulin. Kemudian diabetes tipe 2 biasa disebut diabetes tak tergantung insulin atau non-insulin dependent. Diabetes tipe 2 ini diakibatkan kurangnya fungsi insulin akibat resistansi insulin dengan atau tanpa disertai ketidakcukupan produksi insulin yang diterat dengan berat badan terlebih pada obesitas. Dan yang terakhir, diabetes gestasional adalah keadaan hiperglikemia yang terdiagnosis selama kehamilan dan belum pernah diagnosis sebelumnya. Kemudian yang terakhir, untuk mencegah penyakit diabetes ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menerapkan pola makan sehat. Menjalani pola makanan sehat adalah salah satu kunci utama untuk terhindar dari diabetes. Agar tidak terkena diabetes, disarankan untuk membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, kalori, dan lemak. Misalnya makanan olahan kue, es krim, dan makanan cepat saji.
Untuk mengurangi risiko terkena diabetes, batasi asupan gula harian sebesar 40 gram atau setara dengan 9 sendok teh gula sebagai gantinya. Perbanyak konsumsi sayuran, buahan, kacang, dan biji-bijian yang mengandung banyak serat dan karbohidrat kompleks. Yang kedua yaitu menjalani olahraga secara rutin. Rutin berolahraga memiliki banyak manfaat, salah satunya mencegah tubuh, membantu tubuh menggunakan hormon insulin dengan lebih efektif, sehingga kadar gula darah dalam darah dapat lebih terkontrol. Dan yang ketiga yaitu menjaga berat badan ideal. Berat badan ideal dapat ditentukan dengan menggunakan kalkulator BMI atau Body Mass Index. Jika nilai BMI tubuh Anda tinggi hingga melebihi batas normal, maka bisa saja mengalami obesitas. Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena diabetes. Oleh sebab itu, penting untuk selalu menjaga berat badan agar ideal dengan rutin olahraga dan menjalani pola makan sehat dan bergizi seimbang. Kemudian mengelola stres dengan baik. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan risiko untuk terkena diabetes. Hal ini karena saat mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Tidak hanya itu, saat stres, tubuh juga akan cenderung lebih mudah lapar. Oleh sebab itu, Anda harus pandai dalam mengelola stres agar tidak melampiaskannya pada makan atau ngemil secara berlebihan. Dan yang terakhir, melakukan pencegahan gula darah secara rutin. Di samping melakukan pencegahan di atas, Anda perlu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok, membatasi konsumsi minuman beralkohol atau bersoda, serta tidur cukup setidaknya 7 jam sehari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.